Negosiasi AS Roma, Boca Juniors macet, nasib kompatriot Messi di Liga Italia Serie A. Boca Juniors gagal membayar klausul pelepasan Leandro Paredes dari AS Roma. Ya, Boca Juniors belum mengaktifkan klausul pelepasan Leandro Paredes. Kompatriot Lionel Messi kini jadi perhatian, menyoal nasibnya di negosiasi AS Roma dan Boca Juniors. Meski beredar rumor bahwa kesepakatan antara Paredes dan Boca telah selesai, pemain Argentina itu masih berstatus pemain Roma setelah batas waktu kemarin. Seperti dilansir Il Tempo, Roma berharap bisa mendapatkan keuntungan modal dari keluarnya Paredes, tetapi hal itu tidak terjadi karena Boca tidak mengaktifkan klausul pelepasannya seperti yang dijanjikan sebelumnya. Tidak jelas apa niat klub Argentina itu dan apakah akan ada perkembangan lebih lanjut dalam beberapa hari mendatang. Kabar AS Roma lainnya. Nah, AS Roma sedang berupaya menambah gelandang lain untuk skuad Gasperini. Seperti dilansir La Gazzetta dello Sport, salah satu nama di puncak daftar manajemen AS Roma adalah Kenneth Taylor dari Ajax, yang nilainya antara 25 dan 30 juta euro. Profil pemain asal Belanda tersebut dinilai sempurna untuk sistem permainan, serba bisa, yang diminta Gasperini, yang mencari pemain yang mampu menjamin dinamisme dan gol, seperti yang dilakukan Koop Meiners dan Ederson di Atalanta. Gajinya akan sesuai dengan parameter Giallorossi dan kontak sedang dilakukan. Tetapi Taylor bukan satu-satunya yang bersaing, target besar lainnya untuk lini tengah adalah Matt O'Reilly dari Brighton. Liga Italia panas. AS Roma bidik Taylor. Bursa transfer Liga Italia musim panas 2025/2026 kembali bergolak. AS Roma menjadi salah satu klub yang mulai agresif membidik pemain anyar, sementara Inter Milan membuka peluang melepas sejumlah bintang mereka. AS Roma dikabarkan tengah menyiapkan dana segar sebesar 30 juta euro untuk memboyong gelandang muda Ajax Amsterdam, Kenneth Taylor. Langkah ini merupakan bagian dari strategi pembenahan skuad yang kini ditangani oleh pelatih anyar, Gianpiero Gasperini. Seperti dilaporkan La Gazzetta dello Sport, Kenneth Taylor menjadi sosok yang sangat diidamkan oleh manajemen Giallorossi. Nilai transfer sang pemain diperkirakan berada di kisaran 25 hingga 30 juta euro. Taylor dianggap sangat cocok dengan sistem permainan dinamis dan fleksibel ala Gasperini. Gelandang asal Belanda ini memiliki gaya bermain yang serba bisa, mampu memberi kontribusi dalam hal kreativitas maupun penyelesaian akhir. Dia bisa menjamin dinamisme dan juga gol, kualitas yang dicari Gasperini seperti yang sebelumnya ia temukan dalam diri Koop Meiners dan Ederson di Atalanta, tulis Gazzetta dalam laporannya. Secara gaji, Kenneth Taylor juga dinilai cocok dengan struktur finansial AS Roma. Kontak antara pihak klub dan perwakilan sang pemain dikabarkan sedang berlangsung. Proses negosiasi disebut berjalan positif. Meski begitu, Taylor bukan satu-satunya nama yang masuk radar AS Roma. Manajemen juga sedang mempertimbangkan alternatif lain, termasuk gelandang Brighton dan Hove Albion, Matt O'Reilly. Namun, proses terhadap O'Reilly masih berada di tahap awal dan belum terjadi pendekatan konkret. AS Roma dan Valencia bahas transfer Mario Hermoso. Menurut laporan dari Footmercato, kedua klub saat ini sedang bernegosiasi untuk transfer pinjaman dengan kewajiban membeli di akhir musim. Situasi ini menjadi penting bagi AS Roma yang tengah berpacu dengan waktu untuk mencatatkan keuntungan sebelum tenggat financial fair play. Penjualan Tammy Abraham ke Besiktas memang menjadi kesepakatan utama untuk menyeimbangkan laporan keuangan, tetapi Roma juga membutuhkan tambahan transaksi untuk memperkuat posisi mereka. Roma menginginkan format transfer yang memastikan pendapatan, yaitu pinjaman dengan kewajiban membeli, bukan sekadar opsi. Dengan skema tersebut, klub dapat langsung mencatatkan potensi keuntungan sebagai pendapatan terjamin, membantu mereka mematuhi aturan FFP yang ketat. Mario Hermoso sendiri baru bergabung dengan Roma pada September lalu dengan status bebas transfer, tetapi tidak banyak memberikan kontribusi signifikan. Pada bulan Januari, ia dipinjamkan ke Bayer Leverkusen, dan kini telah kembali ke Roma usai musim pinjamannya berakhir. Bek berusia 30 tahun ini sebelumnya sempat bermain untuk Espanyol dan menghabiskan 5 musim bersama Atletico Madrid. Valencia dinilai sebagai destinasi yang ideal bagi Hermoso untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain.
Sementara itu, Roma berharap transfer ini bisa segera diselesaikan untuk memberikan ruang finansial yang lebih fleksibel menjelang musim baru. Jika kesepakatan tercapai, Roma akan meraih keuntungan strategis baik dari sisi teknis maupun keuangan. Totti ternyata pernah tolak Real Madrid, ini alasannya. Francesco Totti adalah legenda hidup sepak bola Italia dan simbol loyalitas AS Roma. Namun, tak banyak yang tahu bahwa ia pernah hampir bergabung dengan Real Madrid. Tawaran dari klub sebesar Real Madrid tentu tak datang dua kali bagi sebagian besar pemain. Tapi bagi Totti, ada hal yang lebih besar dari kejayaan di Santiago Bernabeu. Cerita ini kembali mengemuka saat Totti menceritakan alasannya menolak tawaran menggiurkan dari raksasa Spanyol tersebut. Bukan karena takut bersaing, tetapi karena ia tak sanggup mengkhianati kota dan klub yang telah membesarkannya. Dengan pengakuan jujurnya, Totti mengingatkan dunia bahwa sepak bola bukan melulu soal trofi. Ada hal-hal yang lebih dalam dan personal yang tak bisa dibeli oleh uang atau kejayaan. Totti, Real Madrid sudah dekat, tapi saya pilih Roma. Francisco Totti secara terbuka mengungkap bahwa ia sempat sangat dekat untuk bergabung dengan Real Madrid. Namun, keputusan akhirnya justru mempertegas loyalitasnya kepada AS Roma. Ia mengakui bahwa tawaran dari klub sebesar Madrid tentu menggoda. Tapi ia memilih bertahan karena ada rasa cinta yang tak bisa ditukar dengan apapun. Semua orang tahu bahwa fans Roma berbeda dari basis fans lain di Italia atau Eropa, ujar Totti kepada Corriere dello Sport. Saya mengalami sesuatu yang unik di Roma. Saya dimahkotai di kota ini, dan itu terjadi karena para fans. Mereka memberikan saya begitu banyak pilihan hati yang menjadi simbol abadi. Dalam penuturannya, Totti juga menegaskan bahwa keputusannya bukan karena rasa takut. Justru, ia merasa yakin dengan pilihan hatinya sejak awal. Ia pernah mendapat banyak tawaran dari klub lain, baik di dalam maupun luar Italia. Namun, satu tawaran yang paling dekat datang dari Real Madrid. Sepanjang karir saya memiliki kesempatan bermain untuk tim lain, baik di Italia maupun luar negeri. Terutama dengan Real Madrid, yang saat itu transfernya sangat dekat, kata Totti. Itu bukan soal kelemahan, ini soal cinta. Saya memilih dengan hati saya, yang selalu didedikasikan untuk Roma, untuk cinta yang saya rasakan pada warna ini, pada seragam ini, tambahnya. Pengakuan bergengsi bagi Roma datang dari dunia pemasaran olahraga, yang menegaskan jalur pertumbuhan yang ditempuh klub tidak hanya di lapangan, tetapi juga pada level merek dan identitas internasional. Ikatan dengan Adidas, yang dimulai pada tahun 2023, semakin diperkuat dan membuka pintu menuju standar visibilitas dan kualitas baru. Roma telah resmi dimasukkan oleh Adidas ke dalam tim elit, sekelompok kecil tim terpilih yang menikmati perlakuan yang hanya diperuntukkan bagi klub-klub sepak bola paling penting. Status ini membawa manfaat konkret, dimulai dengan pembuatan perlengkapan eksklusif, dibuat berdasarkan kriteria kualitas unggul dan dirancang agar sama dengan yang dikenakan oleh para pemain di lapangan. Di antara inovasi yang paling ikonik, akan ada penggunaan logo Adidas Trefoil yang bersejarah pada kaos ketiga, elemen vintage yang mengingatkan pada tradisi dan memberikan prestise lebih pada desain. Pada tingkat komersial, kaos Elite baru akan tersedia untuk umum dengan harga €150, sedangkan versi standar akan dijual seharga €100. Celana pendek, yang hanya tersedia dalam versi Elite, akan dijual seharga €55. Pilihan ini menegaskan keinginan Adidas untuk bertaruh secara tegas pada proyek Giallorossi, menaikkannya ke level klub Eropa paling mapan dan memproyeksikannya ke dimensi yang semakin mendunia.